memimpin doa. Baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa di dalam hati. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Abdul. Ya Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Kita akan menyanyi lagu Berkibarlah Bendera. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam perwira di seluruh kota Indonesia. Kau letak pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, kalian boleh duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Siska, hadir Bu. Abdul, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. Aurora, hadir Bu. Iya, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 9, benda-benda di sekitarku, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang kelima. Sebelumnya Ibu ingin bertanya mengenai materi sebelumnya tentang campuran heterogen dan homogen. Ada yang masih ingat? Tentang materi heterogen, campuran heterogen dan homogen? Ingat Bu? Ya, campuran heterogen itu apa? Campuran yang bisa dibedakan campurannya. Kalau campuran homogen? Tidak bisa Bu. Karena Bisa, sama. Bu. Oh, Benar mungkin. sekali. Ada satu dia Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari campuran. Tujuan yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengelompokkan jenis campuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan zat komponennya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melakukan percobaan, kalian dapat mengelompokkan jenis campuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan zat komponennya dengan tepat. Selanjutnya, di sini ada sebuah teks bacaan tentang zat penyusun emas. Silakan kalian baca. Ibu beri waktu 3 menit, bisa? Bisa, Bu. Baik, silakan kalian baca. Sudah dibaca semuanya? Ya, Bu. Dalam bacaan tersebut, emas yang memiliki kadar 24 karat termasuk ke dalam zat tunggal atau campuran? Zat tunggal. Ya, benar sekali. Kalau emas putih itu termasuk zat Zat campuran Bu. Benar. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa? Kopi. Ya, ada gambar minuman kopi ya. Ada yang pernah membuat kopi di sini? Pernah. Ya, kalau mau membuat kopi bahan-bahannya ada apa saja ya? Gula. Gula, Air. Ya. Panas. Ada kopi, gula dan air panas ya. Iya. Nah, berdasarkan bahan-bahan tersebut, minuman kopi ini termasuk zat tunggal atau campuran? Campuran. Kopi ini termasuk campuran heterogen atau homogen? Homogen. Homogen atau heterogen? Heterogen. Ya. Untuk lebih kalian mengerti mengenai jenis-jenis campuran dan ciri-ciri dari campuran, kita akan melakukan kegiatan uji coba atau pengamatan terhadap beberapa jenis campuran. Baik, sebelum melakukan percobaan, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Ya Bu. Kelompok di sini 3 orang, sini 2 orang. Ya, Bu. Silakan kalian duduk secara di sini ada beberapa jenis bahan-bahan yang akan kalian campurkan. Ibu akan memberikan kalian lembaran CPD. Campuran
sama gula, men. Garam gini. Nah, Ini apa? Oh, gelas. Dua air gula. lihat dulu air dan Di sini air gula ini aja. sama gula. Ini gula. Air sama ini. Nah, ada juga ya. Aduk. Bisa? Bisa, Bu. Bu, air sama pasir atau pasir? Bisa? Dapat. Bisa. Tidak tercampur. Apa? Apa lagi ya? Iya pasir. Tidak mengendap. Itu Air pasir sama minyak. Oh ya, minta pasir. Air sama minyak sis. itu loh tidak tercampur. Nah, pas gimana dulu? Ini apa selanjutnya? Minyak dan pewarna. Minta minyak itu. Kalau udah tercampur air. Sini, dawa Pak. Ini nih. Ini gula. Ini garam ya? Enggak, Mbak. Kira sudah masukkan. Takutnya nanti. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Yang tidak campur sempurna air dan minyak. Iya. Pada bambu ya. Air dan minyak. Tidak air mengendap dan juga kan? gula, Mengendap gak sih kalau punya? Air dan pasir. Ada ampas. Oh yang Minyak mengendap. dan pasir. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama maju kelompok 1. Kelompok 1 silahkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 kelas 4 akan membacakan hasil pengamatan kami mengenai campuran-campuran. Yang pertama ialah air dan gula itu tidak tercampur sempurna dan juga mengendap. Kemudian air dan minyak itu tidak tercampur sempurna. Air dan pasir sama tidak tercampur sempurna dan mengendap. Kemudian air pewarna itu tercampur sempurna dan tidak mengendap. Kemudian minyak dan pasir tidak tercampur sempurna dan mengendap. Minyak ditambah pewarna tidak tercampur sempurna. Air, kunyit dan gula tercampur sempurna dan tidak mengendap. Kemudian untuk pertanyaannya ialah campuran manakah yang tercampur sempurna? Kami menjawab ialah air, pewarna, kemudian air dengan kunyit dan gula. Kemudian campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Itu ada air, minyak, air dan pasir, dan kemudian minyak dan pasir. Kemudian campuran manakah yang tidak mengalami pengendapan? Ialah air dan warna, kemudian air dan kunyit plus gula. Kemudian campuran manakah yang mengalami pengendapan? Air dan gula, kemudian air dan pasir. Campuran yang tercampur sempurna adalah campuran homogen, teman-teman. Dan kemudian campuran yang tidak tercampur sempurna adalah campuran heterogen. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Untuk kelompok 2 ada memberi tanggapan? Tidak ada Tidak, Bu. Jadi sudah benar ya dari kelompok 1. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Ya, jadi di sini saya akan presentasikan hasil dari kelompok 2. Yang pertama ada campuran air dan gula itu tercampur sempurna dan tidak mengendap. Yang kedua, air dan minyak itu tidak tercampur sempurna dan mengendap. Yang ketiga, air dan pasir itu tidak tercampur sempurna dan mengendap. Yang keempat, ada air dan pewarna itu tercampur sempurna dan tidak mengendap. Yang kelima, minyak dan pasir itu tidak tercampur sempurna dan mengendap. Yang keenam, minyak dan pewarna itu tidak tercampur sempurna dan mengendap. Yang ketujuh, minyak dan gula tidak tercampur sempurna dan mengendap. Yang kedelapan, air, kunyit plus gula tidak tercampur sempurna dan mengendap. Terus jawaban dari pertanyaannya yang pertama, campuran manakah yang tercampur sempurna? Kami menjawab air dan gula dan air dan pewarna. Yang kedua, campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Kami menjawab air dan minyak, air dan pasir, minyak dan pasir, minyak dan pewarna, minyak dan gula, air, kunyit dan kunyit dan gula. Yang ketiga, campuran manakah yang tidak mengalami pengendapan? Kami menjawab air dan gula, air dan pewarna. Yang keempat, campuran manakah yang mengalami pengendapan? Kami menjawab air
air dan minyak, air dan pasir, minyak dan pasir, minyak dan pewarna, minyak dan gula, air, kunyit dan gula. Yang kelima, campuran yang tercampur sempurna adalah campuran homogen. Dan yang keenam, campuran yang tidak tercampur sempurna adalah campuran heterogen. Sekian dari kelompok kami. Baik, untuk tanggapan dari kelompok 1, apakah ada yang diberikan? Terima kasih untuk kelompok 2. Berdasarkan hasil percobaan kita kali ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya baik, silakan Abdu. Bahwa dari percobaan kita tadi, maka dapat disimpulkan campuran yang tercampur secara sempurna itu disebut campuran homogen. Contohnya seperti air dan pewarna, air dan garam, dan air dan gula. Selanjutnya, campuran yang tidak tercampur sempurna itu termasuk campuran heterogen, Bu. Contohnya seperti air dan pasir, terus air dan minyak. Jadi seperti itu, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Abdu. Kita beri tepuk tangan. Ibu tambahkan lagi ya. Berdasarkan hasil percobaan kita kali ini, kita dapat menemukan ciri-ciri dari campuran. Ciri-ciri yang pertama, campuran itu tersusun dari 2 atau lebih zat. Kalau dia tersusun dari 1 zat, itu berarti zat tunggal. Kemudian ciri-ciri yang kedua, zat penyusunnya ada yang dapat tercampur rata dan ada yang tidak tercampur rata. Tadi yang dapat tercampur rata disebut campuran Homogen. Kalau campuran yang tidak tercampur rata disebut Heterogen. Ya, benar sekali. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki sifat asli dari zat penyusunnya. Contohnya air dan gula. Jika disatukan, air tersebut akan tetap terasa manis seperti sifat dari gula tersebut. Kemudian ciri-ciri campuran dari homogen, yang pertama zat penyusunnya dapat tercampur rata. Kemudian yang kedua tidak akan mengendap jika didiamkan. Yang ketiga bening dan tembus cahaya. Kemudian untuk ciri-ciri campuran heterogen itu kebalikan dari ciri-ciri campuran homogen. Yang pertama zat penyusunnya tidak dapat tercampur rata. Kemudian yang kedua terdapat endapan jika didiamkan. Dan yang ketiga keruh dan tidak tembus cahaya. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, silakan kalian kerjakan secara mandiri. Baik, Bu. Ibu beri waktu kalian 5 menit, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh mencontek. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Baik, hasil kerja kalian silakan dikumpulkan. Ibu akan memberikan penilaian. Nah, anak-anak, kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah melakukan percobaan. Sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita pulang, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan salah satu dari kalian berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa di dalam hati. Berdoa saya persilakan. Doa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Abdul. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Salam.